Sekarang membicarakan mengenai, sejarah Kongres Pemuda tahun 1928. Eee, pada sebelumnya, pembicaraan sebelumnya itu yang fokus kepada Kongres Pemuda tahun 26. Nah, yang menjadi pertanyaan di Kongres Pemuda 1926 itu setelahnya itu, bahwa gagal diadakan Kongres Pemuda tahun 1927. Nah, mengapa bisa gagal? Itu kurang diketahui secara jelas. Tetapi dalam perkembangannya pada tahun 27 itu, setelah tidak terdengar rencana Kongres Pemuda tahun 1927 itu, ada beberapa uh, peristiwa sejarah di Batavia pada tahun 1927 itu, yaitu bulan September, itu ada pertemuan dari berbagai organisasi kebangsaan uh, pada bulan September di rumah uh, Hussein Jayadiningrat. Jadi para pemimpin organisasi kebangsaan ini bersepakat untuk membentuk suatu federasi. Jadi federasi yang dimaksud di sini adalah himpunan dari berbagai organisasi kebangsaan pribumi. Nah, yang menjadi uh, ketua yang diangkat di sini adalah Muhammad Husni Tamrin, dan sebagai sekretaris adalah Parada. Nah, seperti pada sebelumnya itu kita sudah membicarakan bagaimana peran seorang Parada, seorang jurnalis. Nah, dalam hal pembentukan federasi organisasi kebangsaan ini juga terlihat peran dari Parada ini. Nah, pada akhir tahun 1927 ini juga ada satu satu peristiwa yang penting yang lainnya itu di Bandung, yaitu bahwa diadakan Kongres Perhimpunan Nasional Indonesia pada bulan bulan Desember tahun 1927 itu, yang juga digabungkan dengan kongres peresmian dari Federasi Organisasi Kebangsaan itu. Nah, dalam kongres bulan Desember di Bandung ini, disitulah ada beberapa catatan yang bisa dilihat di sini, bahwa Federasi Organisasi Kebangsaan ini disepakati, yaitu dengan nama Permufakatan Perhimpunan Kebangsaan Indonesia yang disingkat dengan PBPKI. Nah, juga pada waktu yang bersamaan, pada Kongres Perhimpunan Nasional Indonesia di Bandung ini, nama dari organisasi kebangsaan diubah dari Perhimpunan Nasional Indonesia menjadi Partai Nasional Indonesia. Nah, pada golongan muda di Bandung juga masih pada bulan yang sama itu dilakukan ya suatu kongres Jong Indonesia. Nah, Kongres Jong Indonesia yang di Bandung ini juga disepakati mengubah nama Jong Indonesia menjadi Pemuda Indonesia. Jadi disitulah peristiwa-peristiwa yang penting di akhir tahun 1927 itu, sementara Kongres Pemuda yang direncanakan di tahun 1927 ini pada bulan Agustus tidak terinformasikan atau dapat dikatakan gagal. Nah, dalam kesepakatan dengan terbentuknya
Federasi Organisasi Kebangsaan ini di Bandung diagendakan akan diadakan Kongres PPKI pada bulan September tahun 1928 di Batavia. Nah, jadi tindak lanjut dari pembentukan organisasi kebangsaan itu federasi ini yaitu akan mengadakan kongres. Nah, kemudian pada bulan Maret tahun 1928 sudah muncul di berbagai berita bahwa federasi ini akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Jadi ini juga bisa dibaca di berbagai surat kabar bahwa bahasa Indonesia ini akan menjadi bahasa pemersatu. Artinya judul bahasanya tidak lagi bahasa Melayu, tetapi sudah disebutkan bahasa Indonesia. Nah, kemudian pada bulan April di Bandung organisasi kepemudaan yang namanya diubah tadi Pemuda Indonesia dilakukan pada bulan April di Bandung. Nah, salah satu yang mengemuka di dalam Kongres Pemuda Indonesia ini adalah ada usul ya untuk pembentukan federasi organisasi kepemudaan. Barangkali ini barangkali terinspirasi dengan dibentuknya federasi organisasi kebangsaan yang senior, yang para golongan muda yang dimotori oleh pemuda Indonesia di Bandung ini juga perlu untuk mengusulkan adanya federasi organisasi kepemudaan. Nah, lalu setelah itu ada tadi usulan di dalam federasi organisasi kebangsaan senior ini untuk dijadikan bahasa Indonesia. Sementara di organisasi kepemudaan itu masih berlaku dua bahasa, yaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Belanda. Jadi ini berlaku untuk semua organisasi kepemudaan. Jadi pada dasarnya secara formal ya penamaan bahasa Indonesia itu sampai sejauh ini belum muncul ya. Jadi itu baru semacam isu-isu yang berkembang di dalam organisasi kepemudaan. Tetapi sementara di federasi organisasi kebangsaan yang senior itu sudah ada usulan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Nah, setelah ada usulan tadi dari pemuda Indonesia di Bandung perlunya membentuk suatu federasi di antara organisasi kepemudaan, maka mulai muncul adanya resistensi dari organisasi kepemudaan itu untuk resistensi terhadap penggunaan bahasa Belanda di dalam organisasi maupun forum-forum resmi. Jadi ini artinya bahwa ada keinginan dari berbagai organisasi kepemudaan untuk memajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan di dalam organisasi maupun di dalam acara-acara resmi antar organisasi. Nah, jadi itulah yang berkembang pada saat setelah bulan Maret tadi. Maka dalam perkembangannya terjadi dinamika baik itu di federasi organisasi kebangsaan yang senior, juga terjadi dinamika
di antara organisasi-organisasi kepemudaan. Nah, kalau bercermin tadi adanya usul dari pemuda Indonesia pada kongres mereka yang diadakan bulan April di Bandung untuk membentuk federasi, maka realisasinya ini muncul pada bulan September tahun 1928. Jadi para pemimpin organisasi kepemudaan melakukan pertemuan di Batavia untuk membentuk satu federasi. Jadi membentuk satu federasi artinya wadah untuk berhimpun organisasi kepemudaan. Jadi namanya yang disebut di sini adalah Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia atau disingkat PPPI. Jadi itulah nama federasi dari organisasi kepemudaan. Seperti halnya tadi bahwa pada bulan Juli dan pada kongres yang diadakan di Bandung pada bulan Desember juga dari berbagai organisasi kebangsaan sudah dibentuk suatu federasi, yaitu Permufakatan Perhimpunan Kebangsaan Indonesia. Jadi ini sebenarnya paralel terjadi dinamika di golongan senior dan juga terjadi di golongan kepemudaan atau junior. Jadi secara resmi tadi dibentuk satu federasi di bulan September. Dari hasil pertemuan itu juga diagendakan akan diadakan kongres yang rencananya adalah pada akhir bulan Oktober tahun 1928. Jadi dibentuklah komite atau panitia persiapan, kira-kira kurang lebih sekitar 1 bulanan lebih. Jadi panitia PPPI inilah yang mempersiapkan diadakannya kongres pada bulan Oktober tahun 1928. Sementara itu juga PPKI juga sudah mengagendakan sebelumnya untuk melakukan kongres di Batavia pada bulan September. Jadi ini artinya kongres pemuda ini yang diadakan pada bulan Oktober kira-kira sebulan setelah selesainya kongres yang senior. Maka di sini tadi pada saat pembentukan kepanitiaan ini maka dipilihlah struktur organisasi komitenya yang terdiri dari ketuanya adalah Sugondo. Dia dari Sekolah Tinggi Hukum. Kemudian sebagai sekretaris adalah Muhammad Yamin. Dan sebagai bendahara adalah Amir Sarifuddin. Mereka bertiga ini kebetulan itu sama-sama kuliah di Sekolah Tinggi Hukum. Nah, kalau kita lihat tadi pada bulan Juli tahun 1927 dibentuk satu federasi dari organisasi kebangsaan yang senior, itu terjadi di rumah Hussein Jayadiningrat. Sementara Hussein Jayadiningrat ini adalah seorang dekan di Sekolah Tinggi Hukum di Batavia yang notabene adalah dosen dari 3 tokoh komite penyelenggaraan Kongres Pemuda ini. Jadi apakah itu berkaitan atau apa? Yang jelas bahwa dinamika itu telah terjadi antara yang senior dan kepemudaan. Maka pada bulan Oktober diadakanlah kongres itu pada tanggal 28 Oktober,
yang disebut di sini adalah Kongres Pemuda tahun 1928. Tetapi sebenarnya kalau melihat peristiwa sejarah dari Kongres Pemuda tahun 26, sebenarnya uh, tidak langsung terkait bahwa Kongres Pemuda tahun 28 ini merupakan kongres yang kedua dari setelah tahun 1926. Seperti sebelumnya sudah di video sebelumnya itu, bahwa kongres kedua Kongres Pemuda yang kedua ini, yang kedua akan diselenggarakan tahun 1927, tapi itu gagal. Maka Kongres bulan Oktober tahun 1928 ini sebenarnya enggak terkait dengan Kongres sebelumnya. Tetapi ada momen yang momen yang sesuai atau tepat, bagaimana para pemimpin organisasi kepemudaan ini untuk menyelenggarakan suatu kongres atas dasar usulan dari organisasi kepemudaan pemuda Indonesia di Bandung tadi. Jadi kita melihat di sini Kongres Pemuda tahun 28 ini tidak merelasikan, menghubungkan ke tahun 26, ke Kongres Pemuda tahun 26, tetapi lebih melihat peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi pada awal tahun 1928 ini, terutama setelah Kongres Pemuda Indonesia di Bandung, dan juga dalam kaitan dengan dinamika yang terjadi di organisasi kebangsaan yang senior dengan membentuk federasinya mereka. Maka dalam penyelenggaraan Kongres Pemuda tahun 28 ini, basisnya adalah terbentuknya suatu federasi lebih dahulu. Jadi federasi inilah yang memberi semacam memberi arahan atau dalam pembentukan Komite Kongres Pemuda tahun 1928. Nah, di Kongres Pemuda tahun 1926 yang mendasari komite di sini tidak ada suatu federasi yang terbentuk sebelum Kongres Pemuda tahun 26. Artinya bahwa antar organisasi kepemudaan itu melakukan suatu pertemuan tidak atas dasar suatu federasi. Nah, ini berbeda dengan Kongres Pemuda tahun 1928 ini. Dasarnya adalah adanya federasi dulu, adanya suatu ikatan. Jadi ikatan di sini bahwa ada wadah, yaitu Federasi Organisasi Kepemudaan yang disebut tadi Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia atau disingkat PPPI. Nah, dari 3 orang yang disebut tadi, ketuanya adalah Sugondo. Sugondo ini adalah Ketua Persatuan Pelajar Indonesia di Batavia. Jadi dia adalah ketua organisasi pelajar Indonesia, Persatuan Pelajar Indonesia (PPI). Sedangkan Muhammad Yamin di sini sebagai ketua Jong Sumatera, dan Amir Sarifuddin di sini adalah ketua Jong Batak. Jadi 3 orang inilah pengurus inti di dalam komite ini, satu ketua, sekretaris, dan tentunya ada wakil, ada juga komisaris dan sebagainya. Dan mereka inilah yang menyiapkan Kongres Pemuda tahun 1928 itu.
Nah, di dalam kongres ini diagendakan beberapa uh, topik yang dibicarakan, tetapi topik yang dibicarakan tidak seperti Kongres tahun 1926 atau rencana Kongres tahun 1927, tetapi ini adalah untuk memperjuangkan persatuan Indonesia dan juga untuk mengikat dengan motivasi Indonesia merdeka. Jadi Indonesia merdeka ini lebih didorong sebagai motivasi untuk melakukan suatu kongres. Nah, dari berbagai organisasi kepemudaan yang hadir pada bulan Oktober, 28 Oktober itu, jadi kalau nggak salah itu ada diselenggarakan 28 Oktober dan beberapa 2 hari kemudian juga. Jadi hasil Kongres Pemuda tahun 1928 ini adalah dibuat satu resolusi atau suatu kesepakatan bersama antar berbagai organisasi kepemudaan yang tergantung dari Federasi PBBI tadi. Jadi dibuatlah resolusinya, atau dengan kata lain putusan dari kongres ini. Sebagaimana kita tahu selama masa ini bahwa para pemuda membuat suatu ikrar. Jadi ikrar yang kita maksud pada masa ini, pada saat kongres ini adalah suatu kesepakatan resolusi, yaitu resolusinya adalah bahwa semua organisasi kepemudaan itu mengusung satu tanah air dan kemudian satu bangsa Indonesia, dan yang satu lagi sebagai pengikat satu bahasa dan disebut bahasa Indonesia. Jadi itulah yang menjadi hasil resolusi. Nah, juga setelah kongres ini membuat satu resolusi, ada lagu yang diperdengarkan, yaitu berjudul Indonesia Raya, yang dikarang oleh W.R. Supratman. Jadi lagu ini setelah resolusi itu diperdengarkan oleh W.R. Supratman. Kalau kita mengingat tadi kembali pada video sebelumnya ini, adalah W.R. Supratman ini termasuk salah satu yang yang ikut ya di dalam pembentukan Federasi Organisasi Kebangsaan dan Organisasi Pers di tahun 1925 sebelum terlaksananya Kongres Pemuda tahun 1925. Jadi inilah tadi kesimpulan di dalam Kongres Pemuda tahun 28 ini, bahwa diharapkan akan terbentuk ya suatu persatuan yang semakin kuat, dan juga mengadopsi bahwa bahasa Indonesia itu akan dijadikan sebagai bahasa persatuan. Nah, kemudian hasil Kongres Pemuda tahun 1928 ini diberitakan ya di berbagai surat kabar yang berbahasa Melayu, dan juga di surat kabar berbahasa Belanda di Belanda ya. New Rotterdam Koran itu memberitakannya itu pada bulan Desember tahun 1928. Jadi pemberitaan hasil Kongres 1928 ini tidak hanya terinformasikan di Hindia Belanda,
tetapi juga di negeri Belanda. Nah, barangkali yang perlu dicatat di sini, kalau kita pada masa ini sering mengaitkan hasil kongres atau putusan Kongres 1928 ini sebagai Sumpah Pemuda, yang mana Sumpah Pemuda ini merujuk kepada satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa tadi. Sebenarnya di dalam Kongres tahun 1928 ini tidak ada sebenarnya uh, yang dimaksud dengan bersumpah, hanya suatu resolusi yang berikrar, artinya berikrar, menyatakan, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Lalu mengapa muncul sekarang yang sering kita baca bahwa Sumpah Pemuda? Nah, sebenarnya Sumpah Pemuda ini itu baru muncul, ya, pernyataan Sumpah Pemuda itu pada tahun 1953. Jadi yang disumpahkan di dalam pertemuan pemuda di tahun 1953 ini adalah isi resolusi atau putusan Kongres tahun 1928. Jadi sebenarnya bahwa putusan Kongres atau resolusi di tahun 1928 itu adalah situasi yang berbeda dengan acara kegiatan melakukan Sumpah Pemuda pada tahun 1953. Tetapi mungkin perlu juga barangkali dibahas sebagai topik tersendiri, bagaimana Kongres Pemuda yang diadakan pada tahun 1953, di mana di situ muncul pernyataan adanya Sumpah